Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita akan main bibis pakan ya. Kita kasih pakan sekarang ini sekitar pukul 13.00 siang ya, jam 1 siang. Kita kasih pakan karena tadi pagi itu kita lakukan aplikasi. Saya lakukan aplikasi, vlognya itu di sekitar 25 ml per kubiknya, per liternya. Jadi saya lakukan aplikasi susulan karena kemarin itu hujan 3 hari berturut-turut, maka saya wajib melakukan aplikasi untuk regenerasi bakteri seperti yang sering saya sampaikan di video-video sebelumnya ya. Regenerasi bakteri. Kenapa? Karena dengan didorongnya air hujan keluar, maka terjadi overflow namanya, terjadi pengenceran alami. Air akan banyak keluar di pipa pembuangan. Otomatis bakteri, flok, probiotik yang ada di dalam itu akan ikut terbuang. Bakteri pengurainya pasti akan ikut terbuang. Nah, makanya saya hari ini kebetulan cuaca cerah, saya lakukan aplikasi susulan ya, untuk regenerasi bakteri yang terbuang. Nah, ini kita coba akan bibis pakan ya. Jadi teman-teman, nah ini dia salah satu kunci keberhasilan saya dalam memelihara ikan. Ini sudah ada di bawah. Ini semua belum ada kemasannya Om ya, belum ada kemasan, belum ada merek. Ini saya pakai air dari kolam bioflok, bisa juga biasanya juga saya campur dengan bakteri probiotik herbal klasiknya yang saya buat itu ya, yang di video, tetapi habis. Nah, saya pakai air vlog itu sendiri, tidak jadi masalah, lebih bagus kalau ditambah dengan probiotik herbal klasiknya juga, tapi kan habis ya. Nah, ini dia biangnya ya, ini biangnya namanya. Saya pakai ini kenapa? Karena kotoran yang dikeluarkan oleh ikan-ikan itu akan mengurangi sifat yang berupa racun. Sifat amoniaknya akan lebih berkurang. Jadi bakteri pengurai yang ada di media air itu akan lebih enteng dalam mengerjakan tugasnya. Lebih enteng dalam mengerjakan tugasnya. Kita tunggu sampai larut ya. Karena ikan-ikan sudah tidak terlalu mengeluarkan banyak, tetap dia akan mengeluarkan kotoran seperti biasanya, tetapi meminimalisir sifat amoniak atau sifat racun yang dikeluarkan oleh ikan-ikan itu sendiri dari bibis pakan ini ya. Oke, ini sudah larut. Coba kasih. Aduk sampai rata ya. Aduk sampai merata, brother. Ini setelah kita lakukan pebibisan seperti ini, kita simpan sampai lembek ya, sampai lembek, sampai dia itu kalau ketika di ini dipencet kayak gini, dia langsung lembek. Kalau dia sudah lembek, udah bisa dikasih ke ikan-ikan kita. Oke, ini sudah merata ya. Dan kita tutup, kita tunggu beberapa menit sampai 30 menit juga mungkin sudah lembek ya, sesuaikan saja dengan kondisinya. Oke, kita ke kolam. Nah, ini teman-teman, ini yang baru tadi pagi saya sudah lakukan aplikasi susulan. Dengan takarannya itu saya sesuaikan dengan ketebalan vlognya. Ini vlognya ini sekitar 25 ml per liternya. Nah, saya menjaga ketebalan vlog, biasanya sih teman-teman saya posakan ikan ketika saya mau lakukan aplikasi, tapi
karena dalam minggu ini tuh saya sudah posakan 2 kali. Jadi saya lakukan aplikasi di pagi hari, kemudian saya lanjut beri pakan itu minimal 3 jam setelah aplikasi itu baru aman untuk memberi pakan. Nah ini mengendap ya, nanti akan mengendap. Nah vlog itu akan lama melayang ya bosku, dia tidak langsung turun, dia akan lama melayang. Nah itu vlog yang bagus dan warnanya agak kecoklatan. Ada juga yang memakai sistem mixotrop, warna vlognya agak kehijauan. Nah saya suka yang warna seperti ini karena ikan pada suka makan vlog yang seperti ini, yang didominasi dengan sumber karbon dan bacillus. Yang mixotrop itu warna hijau ya, dia dominasi dengan alga. Saya sudah pernah juga coba, tapi saya kurang ini dengan yang seperti itu karena ikan tidak terlalu suka makan vlog. Tapi kalau saya pakai yang sistem seperti ini yang vlognya agak kecoklatan dan air juga agak kecoklatan, ya ikan-ikan pada suka makan vlog. Saya posakan saja dalam satu hari itu vlognya bisa kurang 10 ml. Nah ini teman-teman, saya sudah aplikasi tadi pagi. Di aplikasi itu saya kasih pemberian sekitar 30 ml molase kental ya, 30 ml molase, kemudian probiotiknya 1 gram per meter kubiknya. Nah sebentar sore ini saya akan kasih kapur saya kondisikan dulu dengan sebelum saya memberikan kapur, saya akan cek lagi parameternya berapa pH nya. Kalau pH nya di sekitar 7 sampai 7,5, itu tetap saya memberikan kapur 50 gram per meter kubiknya, masih tetap memberikan kapur 50 gram per meter kubik ya. Nah sedikit saya ulangi penjelasan tadi kenapa saya melakukan aplikasi susulan, karena 3 hari berturut-turut ini terjadi hujan dan terjadi yang namanya overflow, terbuang airnya itu di sini ya. Nah di debit airnya itu, di batas debit airnya itu terbuang cukup banyak selama 3 hari itu. Nah kebetulan hari ini cuaca cerah, kita akan kembalikan lagi penguraian bakterinya, kita masukkan lagi namanya regenerasi bakteri, karena cukup banyak vlog yang terbuang, cukup banyak bakteri yang terbuang, cukup banyak bacillus yang terbuang. Makanya saya akan lakukan aplikasi susulan untuk memasukkan bakteri-bakteri yang baru. Saya biarkan berkembang biak, ya itu tadi dengan aplikasi susulan. Kenapa aplikasi susulan? Itu selalu memakai molase atau sumber karbon, bisa dengan gula pasir. Perlu teman-teman pahami bahwa sumber karbon itu adalah makanan dari bakteri yang kita berikan atau bacillus ini. Nah itu teman-teman ya, bakteri juga perlu makan. Bacillus ini juga perlu makan. Kita suruh bekerja dan dia butuh gaji. Gajinya itu tadi adalah makanan dari molase ini. Dia butuh makan. Nah untuk dia berkembang biak dengan baik, maka dia harus makan juga teman-teman. Karena per 30 menit itu bakteri akan berkembang biak menjadi lebih banyak. Oke. Mungkin bisa dipahami kenapa setelah hujan itu saya harus memberikan aplikasi susulan. Tapi teman-teman ketika misalnya kemarin hujan terus hari ini saya harus melakukan aplikasi, tetapi cuaca belum memungkinkan, masih akan turun hujan, jangan dulu, ditahan saja dulu, karena percuma. Hari ini Anda aplikasi, kemudian sore hujan, nah itu percuma, keluar lagi. Jadi ditahan saja dulu, tunggu sampai cuaca cerah. Oke, terima kasih. Sedikit penjelasan singkat dari saya ya, yang itu tadi ya, mengenai pembibisan pakannya. Kalau salah satu biang yang saya pakai tadi itu ya belum ada di pasaran ya, nanti kita coba kembangkan. Kalau misalnya teman-teman berminat, nanti coba kita kemaskan ya. Dan itu tadi fungsinya untuk meminimalisir racun-racun ikan-ikan mengeluarkan racun-racun
melalui pembuangannya, melalui insang, melalui urin, melalui anus. Nah itu tadi supaya tanggung jawab bakteri atau pekerjaan bakteri ini untuk mengurai amonia, kotoran, racun dan sebagainya yang ada di dalam media air itu lebih ringan dan lebih enteng kerjanya karena tidak terlalu berat. Karena ikan tadi sudah meminimalisir racun-racun yang akan dia keluarkan dari biang yang tadi untuk yang dipakai bibis pakan. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah aplikasi susulannya tadi setelah hujan. Saya sudah jelaskan tadi panjang lebar ya. Kalau saya jelaskan lagi ya berulang lagi. Oke teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan sebelum saya akhiri, saya sampaikan untuk teman-teman khusus yang ada di Sulawesi Selatan, insya Allah nanti kalau saya sudah longgar waktu, sudah sempat, saya akan membuat suatu komunitas namanya Biovlog Sulawesi. Kita satu atap satu jalur, kita saling berbagi pengalaman di situ ya. Sekali-sekali kita ngopi, dan saya akan buat grup WA-nya supaya teman-teman juga gampang untuk dibimbing. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kita sama-sama saling berbagi ya, saling berbagi ilmu, saling berbagi pengalaman. Siapa tahu dengan terbentuknya suatu komunitas ini ya kita bisa membantu sama-sama teman-teman pemula ya. Saya pun masih belajar. Kadang-kadang juga saya menyampaikan kepada anak-anak bimbingan saya bahwa kejar ilmu di luar sana. Suatu saat saya akan bertanya kepada anda-anda semua. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Sekali lagi, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan singgah di kolom komentar. Jangan lupa di share ya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Ada yang paling penting, yang belum subscribe silahkan di subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.